Halo Sobat Kitoto, masih bersama gue Rian di channel Grid Otomotif. Nah, di samping gue masih bersama Om Davin dari bengkel Elika Otomotif. Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait dyno test. Nah, yang gue lihat nih di Elika sini punya mesin dyno nih, punya fasilitas mesin dyno test. Dyno cell kita bilang. Oke. Gue ada beberapa pertanyaan nih Om, ya kan terkait itu. Tapi tunggu dulu, mau tahu kelanjutannya, simak videonya. Ya Om Davin. Siap. Pertama, lu punya fasilitas dyno ini sejak kapan sih? Oke, dyno test, dyno cell kita ini didirikan di tahun 2018-an ya, kurang lebih ya, 18-an itu. Jadi ini sekarang udah mau tahun kedua lah ya, tahun kedua gitu. Jadi mesin dyno test ini sendiri yang kita pakai, ini mereknya Mainline Dyno. Mainline Dyno ini dari Australia. Nah, jadi waktu itu kita pergi langsung, mereka punya factory untuk ngobrol sama mereka, konsultasi sama yang mana, dan akhirnya waktu itu ngelihat yang ini nih tipenya nih. Oh, tipenya AWD 1200 namanya tipenya nih. Jadi kita punya bisa untuk dyno, mobil all wheel drive 4 roda, kalau yang 6 roda, 8 roda truk nggak bisa. Itu lain lagi. All wheel drive bisa ya? All wheel drive bisa. Nah, kebetulan di belakang kita nih lagi ada sebuah mobil Land Rover Defender ya, Defender. Dia kan AWD tuh. Dyno juga nih ya? Iya, lagi dyno juga ini. Nah, sebenarnya dyno test itu secara pengertiannya seperti apa sih Om? Mungkin ibaratnya sederhananya sih kayak mesin treadmill kali ya. Kayak buat orang kan lari tempat. Lu lari di tempat, treadmill, ngukur apa aja. Kalau di orang kan jantungnya, heart rate-nya, segala macam kan. Nah, kalori yang dibakar berapa. Nah, kalau di sini, kalau di mesin tentunya lebih banyak yang bisa diukur ya. Karena kalau di mesin kita bisa baca seperti dia punya boost pressure, terus dia punya RPM, bacaan emisi gas buang. Ada banyak lah, pokoknya intinya apa yang bisa dibaca oleh sensor dan komputernya kita bisa lihat. Bisa kebaca di situ. Bisa. Gitu sekaligus ya. Kita pakai mesin dyno ini kan, maksudnya kan mesin dyno tuh banyak ya peruntukannya, ada juga yang buat pengujian development mesin atau apa. Kalau di kita ini kita pakai untuk ngebantu kita tuning gitu. Membantu tuning, jadi hasilnya bakal ketahuan gitu lah ya. Betul, hasilnya ini jadi bisa dibilang dyno proven, nggak asal ngecap doang, bener-bener buat nyeting juga lebih aman gitu ya. Buat safety kita. Dan buat customer kan maksudnya kalau mobil-mobil mahal gini, gue nggak berani bawa ke jalan bro. Nanti kan amit-amit nabrak atau resikonya apa, resiko. Ya. Iya, cari uangnya susah, ngegantiin yang rusaknya ampun. Nah terus untuk mesin dyno sendiri sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih? Nah untuk mesin dynonya sendiri ini sebenarnya yang tipenya tuh ada banyak bro. Ada yang sasis dyno, ada yang hub dyno, ada juga yang engine dyno. Bisa dijelasin nggak secara singkat Om? Oke, singkatnya kalau ini namanya sasis dyno. Jadi mobil dengan ada sasisnya semua, ada ban, pelek ditaruh di sini, di rolling. Jadi menggunakan ban lah ya. Tipe yang ini yang masih yang paling favorit lah buat workshop karena ibaratnya mereka cepat gitu untuk on sama off dari dynonya. Nah, terus yang kedua itu ada juga yang namanya hub dyno. Hub dyno itu dimana velg mobil dan bannya dicabut, lalu dia tusukin semacam kayak ini ya, apa namanya, alat dynonya ke situ. Jadi ada penyambungnya gitu ya? Betul, ya emangnya enaknya kayak gitu. Jadi misalnya dia pakai ban yang velg gede segala macem, tidak menjadi sebuah halangan lah ya buat dia ini. Kadang kan ada yang nggak muat atau apa gitu kan. Dan juga lebih nggak berisik. Cuman ribetnya lo harus buka pasang velg itu kadang takes time juga ya. Apalagi nanti select rodanya atau apa. Maintenance perahu ini lagi, perbaikan lagi. Betul, gitu itu kan faktor yang gue ibaratnya nggak mau waktu di awal gue milih dyno gitu. Terus yang ketiga itu engine dyno. Nah itu biasa dipakai tim Formula One atau pabrikan mobil. Buat research engine lah ya. Betul, gitu ya. waktu dia development ini harus ada kayak, jadi ibaratnya kayak orang dicolok selang-selang infus segala macam gitu loh. Jadi memang cuman mesinnya aja di dyno gitu ya. Tim Formula One sih biasanya pakai itu. Nah kalau dari ketiga itu sebenarnya ada perbedaan nanti di hasil akhir nggak sih Om? Untuk hasil akhir sendiri tentu berbeda sih ya. Kalau kita ngomong bacaannya, angkanya pasti ada perbedaan kan. Yang paling kecil itu yang sasis dyno begini, karena ibaratnya dia mengukur yang di roda, yang nyampe lantai. Yang langsung nempel roda dengan aspal. Betul. Gitu ya. Cuman menurut gue sendiri enaknya kalau kayak begini kan
lu bisa tahu bro, jadi faktor hilang power itu dari mana. Contoh, nyampe roda kan ada transmisi, ada Betul, apa. ada Kalau kopling kopling, keselip, ya. ketahuan. Sedangkan kalau yang bener-bener di mesin, nggak pakai drivetrain kan, di ininya bagus, begitu pasang kok kalah mulu gini kan. Gitu. Ternyata di luar engine itu bermasalah Betul, misalnya gitu ya. kalau ini kan bisa untuk diagnosa yang lain-lain. Betul. Jadi memang lebih real lah ya untuk hasilnya lah ya. Lebih yang real, kita rasain lebih ya, real. gitu. Nah terus untuk proses dyno itu sendiri, nah kalau di Elika, lu seperti apa sih nih? Yang pertama sih mobil mau masuk pasti kita cek dulu ya kondisi dia punya oli. Yang pertama biasanya itu dicek. Kalau mobil baru biasanya ya gue nggak cek sih. Tapi kalau yang mobil-mobil udah cukup berumur atau apa, kita cek dulu. Takutnya itu oli kenapa tuh? tekor. Harus dicek oli dulu tuh. Takutnya kan kalau lagi oli tekor atau apa di gaspol gitu nggak ada pressure, ntar jebol mesinnya. Jadi merusak mesin ya? Iya, kadang Kalau yang, nggak dicek apalagi mobilnya yang kayak rasanya, ini orang nggak pernah ngerawat mobil atau apa ya kita bantu dia cek lah. Karena kan dia nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau ya kayak emang orang, kelihatan nih mesinnya rawatan atau apa sih, ya jadi fine-fine aja ya? fine aja. Iya. Iya. Pokoknya yang kelihatan meragukan gue cek dulu deh mendingan deh, gitu. Oh. Terus kita scanning biasanya. Di scan pakai diagnostic tool. Kalau dia ada problem atau apa itu biasa kita untuk troubleshooting juga sih. Contoh ada orang kadang gue masalahnya gini ya gue bantu, gue scan, gue data log juga gitu kan. Jadi intinya nggak cuma ngukur power sama torsi doang sih, ada banyak yang bisa dilihat tuh. Nah kalau untuk pengerjaan dyno sendiri itu lu seperti apa sih? Apa cuman ngegas aja? Apa memang ada teknik-tekniknya? Oke. Kalau layanan yang kita tawarkan di sini sih sebenarnya dyno ini gue pakai untuk gue ngecun gue sendiri. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada yang mau sewa atau apa. Gue sebagai operatornya yang ngegas. Jadi gue akan meluangkan misalnya 1 jam dia sewa ya 1 jam gue akan gue beri buat mereka gitu. Kita assist untuk dia perlu apa. Contohnya gue perlu baca sensor ini ya kita sediakan. Disediakan gitu ya. Tapi untuk yang tuning biasa mereka sendiri, atau ya ada juga yang customer kan mau hanya power check atau juga ada mau retuning di kita gitu kan ada juga. Ada juga begitu ya. Banyak sih fungsinya. Nah terus yang tadi gue sebut tuh, lu pas proses ngedynonya itu, kayak nginjek pedal gasnya, gimana itu memang ada tekniknya nggak sih? Oke. Kalau di mobil manual sih lebih gampang tentunya. Manual lu tinggal pilih gigi yang lu mau, taruh, gua set, samain dia punya bacaan roller dengan yang di mobil gitu ya speednya. Biasanya di gigi berapa tuh kalau memang lu? Kita carinya biasanya gigi yang rasionya tuh kayak 1:1 gitu loh ya. Mendekati lah, nggak ada 1:1. Nah, contoh kayak di gigi 1:2 itu kan lu akselerasinya jadi cepet banget kan. Kalau di gigi 3 atau 4 biasanya mobil-mobil 5 speed, 6 speed itu biasa di gigi segitu. Tapi zaman sekarang banyak nih gigi sampai 10, 12 kan udah kayak sepeda balap aja. Ya kadang kita cari aja yang mendekati itu atau lihat dulu di Google sih. Jadi itu biar hasilnya itu mendekati memang. Jadi kalau nggak terlalu pendek banget juga kan nggak bagus hasilnya kan. Ntar namanya rasio gigi, lu makin gede kan bacaannya seakan-akan tinggi sekali ya. Tapi kenyataannya kan nggak. Karena putaran yang di gear sama yang di mesin kan beda kan. Beda, bener-bener ada perbedaan ya. Kita cari yang mendekati rasio 1:1. Terus biasanya sih kita mulai dari RPM sekitar 2000-an ya, 2,5 sampai red line-nya dia di berapa gitu. Sampai red line-nya. Red line dia mendekati red line lah buat safety. Kenapa dipilih mulai dari 2000 RPM? Biar yang terbaca lebih banyak sih. Kalau startnya kayak 4000 RPM, ntar 6000 udahan kan mana data yang gue perlu nggak baca. Jadi memang ntar grafiknya jadi lebih sedikit ya. Iya, sama kita juga nggak mau terlalu ngebebanin mesin lah, kayak mulai dari 1000 RPM kan berat banget gitu kan. Kayak di kayak di itu ya ditahan dari bawah gitu berat, kasihan mesinnya. Nah terus kalau yang parameter apa sih yang ditampilin di layar? Yang di layar itu ntar bisa dilihat itu apa namanya, kalau lagi proses poweran itu sih power sama torsi, dan tergantung itu yang kolom paling atas itu nampilin informasi yang gue pilih ya, contohnya kayak turbo boost, temperatur intake, air fuel ratio, beberapa yang penting-penting aja sih. Ntar setelah udah kelar baru di halaman analisa kita lihat, oh yang tadi gue masukin nih ini berapa gitu. Jadi nggak semuanya kan, mata kita cuma 2 ya, nggak bisa lihat semua data. Semuanya ya. Ibaratnya kita juga harus konsen ngejaga si mobil ini. Kan harus di feeling juga bro, kadang misalnya dia torsi kegedean, bannya geser atau gimana, nah ini kita harus rasain juga sih. Jadi nggak main asal gaspol aja gitu kan. Jadi kalau misalnya agak miring apa itu sebenarnya sih banyak orang kan mungkin takut kayak dyno tuh aman apa enggak gitu ya. Sebenarnya sih aman prosesnya, selama pengestrepannya itu
proper gitu. Jadi mungkin kalau yang baru belajar punya alat dyno gitu kan belum tahu gitu. Jadi proses strapnya juga, pengikatan mobil di mesin dynonya juga pengaruh ya? Pengaruh. Maksudnya harus benar-benar. Betul. Jadi justru malah dulu kita dikasih tahu sama orang mainline, kita pikir harus sekenceng-kenceng mobil ini di strap diem gitu ya. Tapi enggak, ternyata harus kayak contohnya di penggerak belakang mobilnya itu justru harus dikasih agak kendor, karena ketika kita gaspol dia agak maju, nah itu tugas si rollernya ini untuk nahan dia katanya. Kalau lu tahan begitu, ibaratnya jadi kayak bannya ini tuh nggak dapet grip ke momen betul ke rollernya dynonya gitu. Iya, jadi bannya ini malah selip, malah jadi skidding, jadi overspin gitu kalau lu tarik ke belakang mobilnya. Nggak ada grip. Betul. Dengan ban, dengan rollernya. Dengan roller bits-nya itu, dia kan ada kayak garis-garisnya. Jadi kalau terlalu ditarik kencang misalnya sampai benar-benar rigid, itu malah bagus ya? Bagus, justru ya kita percaya mereka lah ya. Mainline Dyno udah bikin Dyno 20 tahun lebih. Pokoknya dibilang lu ikutin kata gua aja pasti aman lah. Jadi sejauh ini memang ntar juga mempengaruhi hasil ya kalau memang. Hasil dia, ya lu kalau terlalu itu kan juga jadinya angkanya kecil banget karena nyepin gitu ya. Kebanyakan kebuang ya. Dan juga banyak sih faktornya. Pemilihan ban contohnya, dia pakai ban yang soft compound sama yang hard compound, malah soft compound biasa kena panas kan dia jadi empuk ya, keparut di sini gitu. Kalau yang hard compound justru malah lebih nggak keparut. Tapi kalau ban pacul nih kayak gini, malah biasa bacaan kecil karena kan ya contact point-nya juga dikit ya dibanding ban biasa. Contact point-nya juga dikit ya. Dia namanya kan kayak gitu pacul tuh banyak got-gotnya gitu buat. Bener. Jadi untuk hasil sebenarnya tadi yang lo bilang, ban kayak soft compound apa hard compound itu sebenarnya sih nggak usah dipusingin sih, intinya ini kan kita nge-tuning mobil sendiri kan. Maksudnya mobil A ya A, B, nggak usah pusingin A sama B kok beda hasil gitu. Karena yang kita mau tahu ibaratnya si mobil A setelah gue tuning dan before gue tuning tuh ada naik atau seberapa besar kenaikannya gitu loh. Karena tiap mobil sendiri kan juga tidak dibikin 100% sama kan. Apalagi mobilnya bukan mobil AMG kan one man one engine ya. Kalau yang kayak mobil-mobil Toyota mass production ya namanya orang ngerakit komponen beda selisih berapa mili aja udah beda Pak. Pasti jadi hasilnya berbeda ya, nggak bisa dipukul rata ya. Jadi jangan bandingin temen gue kemarin segini kok gue segini gitu, nggak usah begitu juga sih. Oke, nah terus gue lihat nih ada yang unik nih, di depan mobilnya itu dipasangin kipas. Oh ya, jadi di ruangan kita ini kelebihannya kan ini soundproof ya. Jadi lagi ada yang gaspol apa, kita di luar masih bisa ngobrol dengan santai gitu. Jadi yang bawa istri, bawa apa temen lihat juga masih enak. Jadi bisa lihat prosesnya. Betul, lihat prosesnya nggak sampai tutup kuping gini. Terus yang kedua itu yang penting buat kita adalah pendinginan mobil. Jadi mobil digaspol di dalam, ibaratnya kalau dia tidak ada pendinginan pasti overheat ya. Overheat dan juga ibaratnya malah jadi turun powernya. Kalau pendinginannya kurang berbahaya buat mobilnya juga kan. Overheat, mesinnya jadi apa kepanasan gitu segala. Bakal mempengaruhi ke hasil juga nanti ya? Tentunya. Malah makin kalau bisa dibilang gitu. Udah panas, mobil modern biasanya ya dia bisa lihat temperatur tinggi diturunin tenaganya. Gitu. Timingnya dimundurin, busnya diturunin. Jadi kan biar konsisten lah hasilnya. Jadi ntar tuning baru orang 2 kali kok berikutnya udah jeblok gitu kan. Makanya kita butuh pendinginan ini dan juga di ruangan kita kan tertutup ya. Kita ada kipas super big tuh di belakang. Nah, itu bisa kita kontrol speednya dari controller yang di tembok. Jadi itu untuk kontrol seberapa angin yang lu mau buang gitu loh. Jadi memang ada flow anginnya bisa diatur juga ya di dalam ruang. Karena ya mobilnya Jazz ngapain juga gaspol yang ibaratnya dia kan emisinya nggak ini dan nggak perlu pendinginan super kenceng gitu kan. Tapi kalau supercar ya tentu dia perlu pendinginan super besar. Ya kalau dibejek full gitu ya, harus flow anginnya bener-bener kenceng lah. Apalagi diesel biasanya asapnya kan ngebul tuh ya. Gue butuh cepet keluar. Kalau nggak di sini di dalam penuh ntar blackout. Blackout semua, hitam semua ya bener. Nah kalau untuk dyno sendiri sebenarnya ada ini nggak sih apa maksudnya berapa kaliran lu bakal dapetin hasil maksimal? Kalau biasa kita ambil average itu dari 3 kaliran sih. Jadi 3 run 1, run 2, run 3 ntar kita lihat biasa yang bagus yang kita ambil gitu kan. Pokoknya ya kalau untuk nge-tuning sih gue ngelihat ya 3 kaliran hasil udah stabil ya udah cukup gitu kan. Biasa kadang ya pengetesan gue mau lihat nih settingan gue yang ini contoh power gede tapi 2 kaliran langsung jeblok. Nah itu kan gue pakai ini nggak cocok deh, mendingan kita bikin lebih less powerful tapi dia lebih konsisten. Nah terakhir lagi soal biaya untuk dyno. Nah tadi kan lo sempat singgung
lu bisa sebagai operator dyno bisa disewa gitu kan? Iya, betul. Nah, ini tuh range harga berapa? Kalau untuk dyno sendiri kita bagi menjadi two wheel drive sama all wheel drive ya. Lu mau penggerak depan atau belakang, sama yang 4-4-nya gitu kan. Kalau untuk two wheel drive sendiri biaya runnya itu 850.000 per jam? Enggak, itu per session. Satu session itu 3 kali. Oh, satu session 3 kali run? Itu misalnya dia mau power run doang itu kan biasanya ya 3-4 kali lah ya kita coba. Itu biaya 850.000, dan kalau untuk all wheel drive itu 1 juta. 1 juta. Nah itu kan yang untuk power run, dan yang kedua itu untuk ibaratnya dia menyewa 1 jam. 1 jam terserah lu mau berapa run, pokoknya gue hitungnya waktu gitu ya. Nah itu biayanya sewa 1 jam itu untuk two wheel drive itu 1,5 juta, dan yang all wheel drive 2 juta. Oh, itu per jam ya? Per jam. Oke, jadi lu di sini sebagai operator dynonya aja. Betul. Ntar ada misalnya tuningin yang memang dia. Ya, dia emang ngerti tuning, silahkan tuning mobilnya gitu ya. Kalau untuk misalnya suruh gua custom tune ya lain lagi biayanya. Nah, oke. Nah, tuh teman-teman kalau memang kalian pengen coba nih power mobil kalian seberapa gede sih? Abis dimodif gitu ya. Abis dimodif, udah dioprek ya kan, dibanding kebut-kebutannya jalan dan nggak tahu powernya berapa, cuman pakai perasaan bisa langsung datang ke Elika. Ya, alamatnya di mana nih Om? Di yang dyno ini di Bursa Otomotif Sunter Blok E nomor 1 gitu. Blok E nomor 1. Yang 10 untuk modifikasi. Nah, ntar nomor kontaknya juga gue taruh di bawah. Siap. Oke, gitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa juga komen di bawah ini kalau memang ada diskusi yang bisa kita diskusikan. Kalau belum subscribe, langsung subscribe dan klik tombol like juga. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di Grid Auto Tips, dan Instagramnya mungkin ada Elika Otomotif kalau kita ini. @Elika Otomotif. Nah, oke, sekian video dari saya. Terima kasih Om Daven. Thank you, sama-sama Bro. Oke. Sukses selalu. Terima kasih. Bye.